Bapak, Ibu, dan pemirsa TV One di seluruh tanah air yang saya hormati. Bu, kekayaan kalau jatuh di tangan orang yang jauh dari iman, yang muncul korun, lupa diri, lupa daratan, masuk dalam kategori kalla innal insana layatgha ar-ra'ahus tagna. Maka dalam pada itu kita bersyukur Majelis Ulama memberikan fatwa yang berkenaan dengan perubahan-perubahan yang terjadi di tengah-tengah kita. Supaya kita ini punya pagar, supaya kita punya benteng, ada yang kita pegang. Dan yang memberikan fatwa juga Majelis Ulama, bukan seorang tuh, majelis. Lalu terdiri dari berbagai macam proses pertimbangan. Enggak sembari ngelamun di bawah pohon jambu tuh nyusun fatwa tuh. Saya perlu sampaikan ini sebab orang kan harus hati-hati. Memang ada hadis, barang siapa yang berijtihad, lalu ijtihadnya benar dapat 2 pahala. Kalau ijtihadnya salah dia dapat 1 pahala. Manijtahada, man di sini bukan lil itlaq, bukan siapa saja. Barang siapa lalu siapa saja, nggak beres urusan. Barang siapa yang memenuhi persyaratan untuk berijtihad, lalu dia berijtihad, itu yang kalau salah dapat 2, kalau salah dapat 1, kalau benar dapat 2. Jadi manijtama'a fihi syurutul ijtihad. Bukan man lil itlaq, lalu siapa saja boleh berijtihad. Lalu lahir fatwa yang aneh-aneh. Tetapi sungguh pun demikian, fatwa Majelis Ulama itu tidak bersifat mengikat. Ini yang bijaksananya. Tuh, dalam Al-Quran Pak, Bu, balik lagi ke ceramah nih. Dalam Al-Quran Allah itu maha bijaksana. Kapan? Coba. Kalau sorga disediakan untuk orang yang tidak punya dosa, sepi sorga. Ya, nih ayo jujur nih, ada nggak yang kagak punya dosa di sini? Nggak ada. Untung Allah bilang apa? Wa amman sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Orang yang timbangan kebaikannya lebih berat dari timbangan kesalahannya. Bukan nggak punya salah. Orang yang timbangan kebajikannya lebih berat dari dosanya. Bukan nggak punya dosa. Ya. Tapi lebih berat, kan itu yang kita harapin. Ada dosa, ada salah, iya, tapi timbangan kebaikan lebih berat daripada timbangan kesalahan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, hukum yang memerlukan ijtihad itu terkait sekali dengan kaidah al-hukmu yaduru ma'a illatih wujudan au adaman. Hukum itu berubah menurut illatnya, sama ada illat itu ada atau tidak ada. Artinya begini, ada hukum asal, ada hukum yang berubah karena situasi dan kondisinya. Bu, kalau ngomongin fikih ngantuk deh. Disitulah letak fleksibilitasnya watak hukum Islam. Ngono ya ngono, ning ojo koyo ngono. Nikah hukum asalnya itu mubah, boleh, bisa jadi sunnah, bisa jadi wajib, bisa jadi makruh, bahkan bisa jadi haram kalau ada ilatnya. Sekarang maksudnya ada ilat apa pakai ilat itu apa? Ilat itu alasan hukum, alasan perubahan sebuah hukum. Ya, misalnya ada anak muda bujangan, punya pekerjaan tetap, penghasilannya hebat, dia yakin kalau dia berumah tangga dia bisa menghidupi anak istrinya. Syahwatnya termasuk tegangan tinggi. Dikhawatirkan kalau tidak segera nikah dia jatuh kepada zina. Maka buat anak muda kayak begitu, nikah tidak lagi sunnah tapi wajib hukumnya. Jelas? Nah, udah jelas, sudah dah, kita pulang. Udah jelas mau ngapain lagi? Jadi masalah-masalah yang ijtihadi
tidak dalam konteks nas yang qat'i dari Quran dan Sunnah, yaduru ma'a illati. Lalu kan sudah ada Quran dan Sunnah, kenapa perlu fatwa lagi? Nah ini soalnya. Memang Al-Quran mengajarkan kita fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu nggak tahu, tanya yang tahu. Mau tahu cara bikin tahu, jangan nanya tukang roti. Nggak nyambung, nggak nyeklek. Mau tahu tentang hukum yang ada dalam Quran dan Sunnah, tanya yang ngerti. Siapa? Ya para ulama, apalagi kalau namanya majelis. Itu jelas bukan satu orang tuh, kumpulan orang yang mengerti tentang Quran dan Sunnah. Gambaran sederhananya begini. Saudara mau ke Surabaya, mobil punya, jalanan apal, SIM ada, peraturan lalu lintas tahu, berangkat dah, insya Allah aman. Tapi kalau mobil kagak punya, jalanan Jakarta Surabaya kagak hafal, kan lebih aman naik kereta, ngikutin masinis yang emang Jakarta Surabaya udah jalanannya Saban Sari. Jelas? Daripada nekat kagak ngerti berangkat sendiri mau ke Surabaya tembusnya ke Irian dulu. Ijtihad, Quran kagak hafal, hadis kagak ngerti, ijtihad sesat hasilnya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau memang nggak ngerti, tanya sama yang ngerti. Nah, itu saja. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini ada manfaatnya. Mari sama-sama kita tutup dengan memanjatkan istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya